Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkenalkanlah saya, nama Paulus Yanje, sebagai pewarta BPK PKK Surabaya. Dan saya bergabung di dalam komunitas PDPKK Santo Stefanus Surabaya Barat. Pada pagi yang berbahagia ini, saudara, saya akan menyampaikan renungan singkat di dalam tema Bunda Maria adalah ibu segala bangsa. Bunda Maria, ibu segala bangsa. Di dalam bacaan Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27. Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima Yesus di dalam rumahnya. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil Yohanes ini ada satu kata perintah Tuhan, yaitu katanya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 27. Katalah adalah kata perintah. Perintah inilah yang wajib kita mau lakukan sebagai murid-murid Kristus. Mengapa? Ada 5 dasar yang mau kita belajar pagi hari ini. 5 dasar iman, yaitu yang pertama Lukas bab 1 ayat 43. Maria adalah ibu Yesus, Tuhan dan juru selamat kita. Dia Emmanuel dan dia adalah Raja Damai. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, karena Maria adalah seorang pendoa. Dia sanggup berdoa. Dia adalah perantara kita untuk menuju anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup, mantap, dan dia yakin doa kita akan terjawab semuanya. Doa dan harapan kita. Jadi yang kedua ini, Maria seorang pendoa. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Maria seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ingat peristiwa Pentakosta, Lukas bab 1 ayat 41. Jadi Maria itu penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam hidup seorang ibu, dan dia sanggup segala-galanya. Inilah iman kita kepada Bunda Maria sebagai ibu segala bangsa. Yang keempat, Lukas bab 1 ayat 50 dikatakan Maria penuh rahmat. Rahmatnya turun-temurun atas pribadi dari seorang Maria. Inilah yang kita mau belajar, meneladani Bunda Maria sebagai ibu rohani kita. Dan yang terakhir, Maria disebut orang berbahagia. Maria dapat membuat kita bahagia ketika kita berdoa, kita memuji Maria, kita mohon pertolongan, memerantarai kita, doa-doa kita kepada Yesus.
maka semuanya akan terpenuhi dan kita menjadi seorang yang berbahagia. Mari saudara, renungan singkat ini kita mau bersama-sama jadikan Bunda Maria sebagai teladan seorang ibu yang senantiasa menyertai hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi 5 dasar iman yang mau kita kerjakan bersama. Yang pertama adalah karena Maria Ibu Yesus, Ibu Juru Selamat kita, Ibu Sang Emmanuel Raja Damai. Yang kedua, Maria seorang pendoa. Dia sanggup berdoa buat apa kerinduan kita dan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Dia mendoakan kepada anaknya Yesus Kristus. Yang ketiga, Maria seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Allah di surga, anaknya di surga, Roh Kudus yang ada di dalam dunia ini menyertai kita. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita melalui Bunda Maria. Dia seorang figur dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah yang memimpin kita semua. Kita meneladani dari seorang Maria. Yang keempat, Maria penuh dengan segala rahmat, penuh rahmat dan anugerah. Rahmatnya turun-temurun, ini yang harus kita imani. Rahmatnya turun-temurun kepada anak-anaknya, kita semua, segala bangsa yang percaya. Yang kelima, yang terakhir, Maria disebut orang berbahagia. Ya, dapat sanggup membahagiakan dengan segala harapan kita melalui doa rosario, melalui doa-doa kepada Bunda Maria, dan dia akan menyampaikan kepada anaknya Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan, demikian firman Tuhan, demikian renungan singkat ini yang boleh kami sampaikan kepada Anda. Melalui semuanya ini kita akan mengalami damai, sukacita, dan sejahtera. Hanya di dalam nama-Mu kami berseru dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan renungan singkat ini. Dan Engkau akan memberikan kami semuanya jawaban ini di dalam segala kebahagiaan. Hanya di dalam nama-Mu kami berseru mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.